Memiliki pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan tentu menjadi pilihan semua orang. Namun terkadang kita terpaksa menggadai keahlian kita untuk menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dengan dalih daripada menganggur. Hal tersebut dirasakan Indra Tommy. Dirinya harus merelakan ijazah dari perguruan tinggi dengan titel sarjana ekonomi. Namun kini bekerja menjadi seorang supir. Apa yang membuat Indra Tommy akhirnya banting setir memilih bekerja di bidang informal? Saya lulusan Fakultas Ekonomi. Saya pernah bekerja di suatu bank di Jakarta. Dan saya di situ nggak begitu lama, hanya 6 bulan. Dan setelah itu saya mencoba mencari ke tempat yang lain dengan sesuai dengan pendidikan saya. Dan di situ saya nggak pernah mendapatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Itu malah lari dari pendidikan saya. Saya coba untuk mencari lagi ke tempat yang lain, tapi tetap juga sama, nggak sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Akhirnya saya putus asa, ya udahlah, mau nggak sesuai dengan pendidikan saya pun nggak apa-apa lah, saya ambil gitu. Dan ketika itu saya pernah melenceng banget. Saya kerja di perusahaan minyak CPO. Daripada saya nggak memiliki pekerjaan atau jadi pengangguran kan, jadi saya coba bekerja, sabar saya di situ sampai akhirnya saya bisa dan mengenali jenis-jenis minyak di situ, di perusahaan itu. Dan suatu ketika saya dijanjikan untuk diangkat sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Tapi itu hanya janji-janji saja. Nah, ketika saya tunggu, saya tagih janji-janjinya, nggak kunjung datang juga, nggak ada kejelasannya. Akhirnya saya keluar lagi dari perusahaan itu. Nah, saya coba beralih lagi ke perusahaan-perusahaan lain, dan saya mencoba membawa alat berat kayak forklift, ekskavator. Nah, saya coba terjun ke dunia itu, dan itu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan saya juga. Tapi saya coba untuk belajar. Oke lah, saya di situ kerja, tapi namanya sekarang kan pekerjaan itu nggak ada lagi namanya karyawan tetap, outsourcing semua. Selesai kontrak ya udah selesai. Dan saya mencari lagi pekerjaan yang lain lagi, tetap juga nggak sesuai dengan pendidikan saya. Dan sampai terakhir ini saya bekerja di perusahaan swasta yang sampai sekarang ini saya bekerja. Itu pun saya waktu melamar ke situ, saya bawa berkas-berkas saya sesuai dengan pendidikan saya, tapi mereka hanya membutuhkan tiga kriteria untuk penerimaan karyawan di perusahaan tersebut. Pertama untuk mempromosikan mesin genset, kedua sebagai driver. Karena kebetulan saya bisa mengendarai mobil, udahlah daripada saya nganggur lagi gitu kan, harusnya saya ambil lagi aja jadi driver. Sampai sekarang saya terakhir di situ. Tapi saking putus asanya saya itu, udahlah, saya nggak usah lagi ngelamar-lamar lagi untuk sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Akhirnya saya pulang, ijazah sarjana saya bakar. Sayang sebenarnya, Mbak. Gitu. Cuma karena gimana ya, karena saya udah kesana kemari mencari pekerjaan tidak sesuai dengan pendidikan saya, akhirnya ya udah. Sebenarnya saya juga menyayangkan ya ijazah saya itu sampai saya bakar gitu, sampai saya sulit sekali zaman itu sampai saya pernah melamar, saya pernah dapat sesuai dengan pendidikan saya. Ketika itu saya dinyatakan lulus, saya mau tekan kontrak, tiba-tiba dibatalin dengan alasan katanya nilai saya kurang. Saya kurang kenapa saya dinyatakan lulus gitu. Tentunya ada ibaratnya tukar kepala karena mungkin mereka ada referensinya sedangkan saya nggak ada referensi gitu. Itu alasannya mereka mungkin, Mbak. Tapi saya juga kecewa di situ, mereka menganggap saya lulus tapi akhirnya dibatalkan. Itu kecewanya saya di situ. Sampai pernah saya ngamuk di suatu perusahaan itu, sampai saya bilang kalian itu
mempekerjakan orang-orang bodoh di sini. Suatu saat kalian gak akan maju perusahaan ini, saya bilang. Sampai saya melontarkan kata-kata seperti itu. Kalau untuk saat ini yang gaji yang sekarang saya terima saat ini, kalau dibilang cukup nggak juga ya. Terutama kalau kita berkeluarga, anak, sekolah, ya kurang. Jadi makanya kita kadang-kadang kita ngambil kerja sampingan. Ya, kalau kerja sampingan itu ya kita bisa ambil di saat libur, ya gitu ya. Nah, cuma ya gimana? Mau bilang cukup ya cukup-cukupin aja gitu. Daripada yang lebih sakit lagi kalau kita menganggur gitu kan. Ya, kita sekarang ya bersyukur aja dengan apa yang kita dapat, kita terima aja. Pernah sih istri saya bilang, ya kamu kan sekolah kan tinggi, begini kamu pintar, cerdas, terus kamu kerja begini. Waktu saya di perusahaan minyak tuh sempet, kamu kan kotor gini apa nggak malu gitu. Saya bilang saya nggak harus malu untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Yang penting pekerjaan ini halal saya lakukan daripada saya mencuri, kayak gitu kan, menjadi seorang kriminal atau bandar narkoba, itu lebih malu saya gitu kan. Kalau kayak gini kotor saya sih ya. Yang penting saya bisa menghidupi keluarga, bisa menghidupi kamu, istri, anak gitu. Saya biar dijelasin ke mereka. Dan soal masalah pendidikan itu nggak usah dilihat gitu ya. Yang penting saya bekerja, saya bisa punya tanggung jawab sebagai suami, sebagai seorang ayah juga untuk anak saya. Kalau dari teman-teman pernah sempat bilang kayak gini, kamu itu dulu di sekolah pintar, peringkat kelas dapat beasiswa gitu kan. Kok kamu sekarang bekerja seperti ini gitu kan, jadi driver gitu. Seharusnya kamu paling nggak manajer, personalia atau leader lah gitu kan. Jadi bahan cemoohan saya jadinya gitu, bahan ejekan. Sampai mereka mengadakan reuni, saya nggak pernah mau hadir. Karena apa? Percuma saya hadir juga jadi bahan ejekan gitu. Karena jadi mereka selalu membanding-bandingkan dengan teman-teman saya yang dulu yang suka bolos, yang malas. Justru mereka sekarang menjadi seorang manajer di perusahaan, leader gitu kan. Sedangkan kamu apa? Percuma kamu pinter gitu. Makanya sempat saya agak minder, agak menjadi seorang pendiam, nggak mau bergaul dengan orang-orang di sekitar saya. Karena apa? Yang paling sensitif itu kalau ditanya pendidikan, saya selalu bilang saya nggak ada sekolahnya. Gitu aja udah. Kalau saya bilang saya tamatan sarjana S1 ini nanti tiba-tiba mereka bertanya kerja di mana gini-gini. Jadi bahan ejekan, Mbak. Makanya saya nggak pernah mau bergaul dan saya tertutup jadinya untuk sekarang ini. Mudah tersinggung juga, jadinya segampang tersinggung, gampang marah gitu. Kalau ada seumpamanya orang ini saya, waduh, tiba-tiba emosi. Tapi saya coba untuk sabar aja, saya tahan semua. Ada sisa cuma satu, pokoknya ijazah saya udah saya bakar, toga saya udah nggak tahu kemana itu larinya. Terus udah cuma satu yang tersisa itu alma mater saya. Bisa. Yang tersisa alma mater saya. Dari mana universitasnya? Unkris. Iya, kepada saya. Iya, itu aja sih. Iya. Cuma saya juga agak menyesali juga kenapa saya bakar itu ya. Itu kan penting juga buat saya gitu. Walaupun saya nggak bisa bekerja di perusahaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, bisa saya ceritakan ke anak saya, oh bapak dulu pernah kuliah, ini buktinya gitu. Tapi ya udahlah, mau bilang apa. Kalau untuk saat ini udah nggak mau cari-cari kerjaan lagi, udah stay aja di sini di perusahaan ini aja, udah saya sampai perusahaan itu bagaimana saya harus di sini aja terus gitu, saya nggak mau lagi. Dan juga saya nggak ada pikiran lagi untuk mencari ya sesuai dengan latar pendidikan saya udah. Karena juga usia saya juga udah masuk di kepala 4, mau masuk di kepala 4, 44 tahun saya bulan September nanti. Dan paling tinggal berapa 10 tahun lagi udah pensiun ya percuma. Saya udah nggak mikirin jabatan, udah nggak mikirin apa-apa. Yang penting saya kerja, saya terima gaji, saya bisa menghidupi anak saya, istri saya, udah gitu. Selain Tommy, nasib serupa turut dialami Nur Aini. Ia terpaksa merelakan ijazah S2 dari universitas negeri ternama dan memilih berjualan sembako online.
Dirinya terkena pemutusan hubungan kerja beberapa waktu lalu dan sulit mencari pekerjaan kembali yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Mbak, latar pendidikan lulusan S2? Iya, saya latar belakang S2 di komunikasi. Komunikasi, waktu itu berarti lulus di tahun? S2 itu tahun 2012. Setelah waktu itu memutuskan tidak bekerja kantoran lagi, ini berdampak ke penghasilan dari keluarga? Tentunya iya ya, apalagi memang baru-baru saat ini suami juga terdampak juga. Suami juga terdampak? Suami juga terdampak juga dari efisiensi perusahaan. Saat itu sih kami down ya, tapi down itu dalam kurang lebih 3 minggu sih down. Tapi memang saat itu kita dalam titik, yuk kita coba yuk untuk usaha sendiri kayak gitu kan. Yuk kita coba untuk bagaimana kita meningkatkan skill yang kita miliki kayak gitu kan untuk survive kayak gitu. Di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja, suami Aini pun turut terkena imbas. Alhasil kini mereka berdua bahu-membahu berjualan untuk menafkahi keluarga kecilnya. Mbak Aini waktu itu setelah kondisi Mbak sudah tidak bekerja, waktu itu suami juga perusahaan lagi terdampak layoff. Mungkin di tengah kondisi keuangan yang menurun, apa yang menjadi penyemangat Mbak Aini untuk bangkit dan akhirnya memulai bisnis sendiri? Jadi penyemangat itu adalah anak-anak kami. Dengan kondisi real bahwa kami juga harus memikirkan pendidikan anak-anak kami gitu kan, dan kesehatan kami. Kebetulan memang anak kedua saya itu butuh perawatan kesehatan yang lebih gitu kan. Jadi kalau misalnya kami tetap terpuruk gitu kan, bagaimana kami bisa bertanggung jawab sebagai seorang tua untuk membiayai anak-anak kami seperti itu. Waktu itu kondisi keuangan keluarga seperti apa? Tabungan sempat dipakai juga? Sempat di minus ya gitu kan, karena memang kesehatan anak habis saya. Artinya waktu itu sempat? Minus, bukannya habis lagi, minus. Indonesia ini kan kaya banget gitu, tapi kenapa kok angka pengangguran bisa sampai 7 juta? Dan bagaimana pertanggungjawaban negara?